Kami ini mau wawancara Bapak untuk memenuhi tugas sistem penangkapan kapal. Jadi di sini saya mau nanya masalah pembangunan kapal sama Bapak. Sebenarnya kapal yang lagi dibangun itu kapal apa kalau kita tahu? Rumah. Rumah. Untuk ukuran Itu 30 meter. biasanya dari kapal ukuran 36 meter itu proses pembangunannya butuh waktu yang berapa lama? 7 bulan. Itu dengan kerjanya berapa orang? Kerja mungkin sekitar 20 orang gitu. 7 bulan itu udah termasuk proses desain atau proses pembuatannya aja? Udah masuk proses desain. Berarti dari desain sampai pembuatan sampai selesai itu Sekitar 7 bulan gitu. Itu di sini bahan dari bahan apa aja? Amonium. Kalau untuk kapal Roro ini kan biasanya pakai apa Pak? Pakai bahan apa? Ini aluminium. Roro ini. Kamu tahu apa bedanya kalau kita pakai besi sama aluminium? Kenapa kita pakai besi? Kenapa kita pakai aluminium? Kapal kita boleh pakai kapal materialnya aluminium, kapal kita pakai besi. Kamu bikin tadi Roro pakai besi. Iya. Biasanya kan Jadi kenapa kita harus pakai pemilihan bahannya Roro besi atau aluminium? Apa dasarnya? Ringan. Ya, aluminium itu ringan, jadi dia untuk pakai cepat. Kalau besi itu dia berat jenisnya kan besar, jadi dia berat. Dia tidak dipakai untuk kapal cepat. Jadi produksi kita itu kebanyakan kapal cepat. Roro itu pun ada juga yang light ship, berarti dia muatannya itu bukan mobil, motor mobil, tapi dia Roro. Kamu tahu Roro tahu? Roro. Gitu. Jadi dia kita pakai untuk Roro, tapi anggotanya itu motor, bukan mobil. Jadi kalau dia mobil kita pakai baja. Nah itu yang pesan itu pengusaha atau pemerintah atau orang pribadi? Orang Malaysia. Malaysia. Berarti kapal itu daftarkan ke kelas BKI? Iya, BKI. Itu nanti rencananya untuk rute Ke Malaysia. Pinang Malaysia atau Mungkin dari Dumai ke Malaysia. sebelumnya kalau kita tahu PT ini udah berapa lama berarti? Dan 30 tahun. Iya. Berarti untuk kapal ini udah banyak ya Pak? Perusahaan kapal. Ini ada contoh beberapa miniaturnya Pak? Ini ada jenis kapal apa? Roro, kapal penumpang. Ini kapal ini yang sudah jadi terus dibuat miniatur gitu Pak. Waktu kita bangun juga dia buat miniatur kapal penumpang yang atas. Tapi di sini bukan miniatur ini berarti kapal ini sudah jadi, Iya, sudah pernah dibuat. Banyak. Luar negeri apa gimana nih? Ada orang negeri yang dalam negeri. Contohnya ini Pak. Apa ini? Pura, Wira. Ini sebelumnya pemesannya dari mana nih? Dari Batam ya. Batam. Itu kapal patroli ya? Kalau patroli. Kayak imigrasi ya Pak? Nah ini kapal imigrasi. Yang biasa nyandar di sebelah ya Pak, dekat pelabuhan. Enggak, ini di Batam. Oh, Batam. Kalau yang di situ berarti punya Pinang, imigrasi Pinang. Tanjung Pinang. Bang Alex ya, itu. Itu buat Jakarta. Jadi Pak, selama Bapak berkarir dalam dunia perkapalan ini Pak, dalam membangun kapal, apa kendala yang Bapak alami ketika membangun kapal tersebut Pak? Kendala itu sih banyak Pak ya. Jadi yang harus kalian pahami itu semua.
kapal itu produk mahal. Jadi yang anak teknik perkapalan pelajari itu produk mahal. Kalian tahu satu biji kapal itu berapa? Yang kita bangun itu sekitar 2 juta Singapura dolar. 2 juta Singapura dolar itu kira-kira 25 miliar. Kalian tahu 1 miliar itu berapa juta? 1 miliar itu berapa juta? 1.000 juta. Artinya kalau 1 juta kalian habiskan itu mungkin sudah 3 tahun kali 200. Itu 21 miliar. Ini 25 miliar. Kalian tahu produk mobil termahal mungkin di dunia nggak ada yang sampai 25 miliar. Ini kelas yang dipelajarin orang teknik perkapalan itu produknya mahal. Karena dia mahal dia nggak boleh fail. Jadi waktu misalnya kita bikin kapal terus kita bilang sama customer, dia akan lari. Dia akan lari dengan kecepatan 24 knot. Dia nggak boleh fail. Coba kamu bayangin misalnya kita bikin kapal terus sambil itu muncul ke laut terus dioleng. Sanggup kita ganti 25 miliar itu? Kan enggak. Seperti itu kalau kendalanya apa ya, kendalanya barang ini mahal. Jadi bikinnya itu harus berhati-hati gitu. Kalau kita belum tes, belum trial apa segala macam itu pasti susah makan, susah tidur karena barang ini benar-benar mahal. Tanggung jawab sampai kepala hari bisa. Ya pokoknya intinya barang ini benar-benar mahal gitu. Kalau kendalanya apa ya, kendalanya seperti itu sih. Mahal. Ini kalau mahal bisa dipakai coba-coba. Zaman saya dulu nggak ada AutoCAD. Saya waktu kuliah itu nggak ada AutoCAD. Saya harus gambar lokal. Tapi sekarang kita membayangin, kita buat satu desain kapal, udah kita buat semua. Terus tiba-tiba owner bilang, Pak, boleh nggak kamu panjangkan lagi 1 meter kapal ini? Terus semua desain kita kan itu udah nggak mungkin lagi dengan sekarang ini. Makanya dulu misalnya di jalanan bikin desain itu bisa berpuluh-puluh manusia untuk mengerjakan. Terus sekarang mungkin kita 40 orang karena ada AutoCAD. Dengan AutoCAD kita bisa berubah dia misalnya panjang 1 meter itu nggak banyak makan waktu. Tapi kalau kita masih bisanya cuma pakai manual aja mungkin butuh berbulan-bulan kapal yang mau siap. Jadi kalau ada macam anak teknik perkapalan, AutoCAD nggak bisa, Maxup nggak bisa, jadi mau apa lagi? Mendingan berhenti aja biasanya. Nggak jelas. Nomor 12 tahun 2020. Dari mana dia punya aturan ini? Dia adopsi dari SOLAS. SOLAS itu Life at Sea gitu. Jadi keselamatan di laut itu peraturan internasional diadopsi sama Kementerian Perhubungan. Kita yang mikir kapal itu ikut peraturan itu. Kalau kita nggak ikut peraturan dia, kita nggak akan terbit sertifikat kapal. Gitu. Jadi kalian tahu nggak apa bedanya kelas dengan Kementerian Perhubungan? Kelas itu dia hanya mengatur dan mengawasi pembangunan kapal. Kalau perhubungan dia mengawasi keselamatan kapal. Jadi kelas itu nggak ada keselamatan kapal, tapi perhubungan ini keselamatan kapal. Kelas nggak disyaratkan misalnya kapal ini harus punya life jacket 100 biji, nggak gitu. Tapi perhubungan yang akan kasih aturan seperti itu. Pokoknya kalian punya itu draftnya, jadi kita bisa ulik karena kami ini kan punya praktisi kan. Dia sebenarnya mengatur semua. Harus ada apa dia? Misalnya skoci penyelamat, baju penolong gitu. Di kafe harus lama jiwa paling sedikit baju penolong untuk semua pelayan dan lifebuoy paling sedikit 2 unit dari kapal kategori C, misalnya gitu kan.
Ini semua peralatan navigasi setahu saya sama keselamatan itu diatur di regulator di negara kita ya, Kementerian Perhubungan. Jadi kalian tahu peraturan ini bahwa yang ngatur ukuran untuk cutting frame. Ini setiap frame, ada frame 33, 34, 35, 37. Nah, ini ordinat. Ordinat ini kita ambil dari Meksiko. Artinya gambar apa? Tapi kadang-kadang manualnya begitu, dan spray apa gitu agak ada mahal banget itu. Itu pakai lagi banget? Iya. Proses menuju sarjana teknik, gimana saran Bapak supaya kami ini nanti bisa jadi para engineer yang bisa bersaing di dunia pekerjaan? Ya, pertama aja, aku mau bilang sama kalian ya. Kalau AutoCAD itu wajib, karena kita perkapalan kita nafal arsitek nggak bisa gambar, itu bukan arsitek namanya. Kita itu memang mau gambar, mau desain. Terus hitungan itu, kalau zaman saya dulu kita harus hitung semua manual. Sekarang kan ada tools kayak Excel apa segala macam, itu kan bisa mengganti hitungan. Jadi sekarang zamannya sudah berubah. Jadi kita harus punya beberapa tools kayak Excel. Mungkin kalau advance-nya bisa pakai Rhino kan kita bisa gambar 3D. Terus jangan lupa lagi bahasa Inggris dulu, itu minimum bahasa Inggris, karena sekarang ya dunia udah makin sempit kan. Jadi agak aneh juga kalau misalnya selesai sarjana bahasa Inggrisnya ya bisa, jadi repot lah zaman sekarang kan. Kalau kalian nggak punya itu pasti kalah sama anak-anak. Saya pernah punya anak buah dari semua universitas ya. Termasuk umrah. Tapi yang paling parah di rumah itu bahasa ya. Inggris ya. Yang lain oke.